kita tinggal di daerah yang berbeda-beda gitu. Kalau dulu kan sebenarnya yang diutus itu para rasul, ya, diutus kepada segala bangsa. Muridnya rasul juga diutus ke mana lagi gitu. Jadi sebenarnya itu ada mata rantainya dari para rasul. Sebenarnya gereja itu memang harus ada utusannya. Kayak contoh episkop saya, dia itu adalah rasul. Kenapa bagi saya episkop saya itu adalah rasul? Karena dia memang diutus untuk Indonesia ini. Jadi nggak ngawur juga. Ya memang nggak boleh ngawur. Makanya kenapa harus siap sedia orang Kristen? Supaya kamu belajar. Nah, karena banyak teman-teman Kristen yang nggak siap sedia, saya yang siap sedia itu siap sedia memberitahukan ajaran itu. Kalau usul ke gereja itu boleh nggak? Udah sekarang harusnya gereja mengutus atau mempersiapkan penginjil khusus menginjil di TikTok atau menginjil di YouTube atau jadi tidak ke fisik, tapi memang diutus, dia dikhususkan untuk itu, boleh nggak itu? Saya nggak tahu itu gereja masing-masing orang ya. Jadi kalaupun gereja, karena gini bang, setiap orang Kristen itu sebenarnya menginjili. Menginjilinya itu dalam banyak hal. Tidak harus berapologetika. Dalam perilaku juga itu menginjili. Dalam hal memberi, mengampuni itu juga lagi menginjili. Ya, tapi kan konteks mengajar, maksud saya itu konteks dalam menyampaikan ajaran yang benar lah gitu. Ya iya. Salah. Sebenarnya itu adalah tanggung jawab setiap murid. Karena kan kita ini semua dimuridkan. Yang namanya murid pasti belajar. Jadi kalau ada orang Kristen tidak belajar, dia bukan murid Yesus. Tapi selama ini memang belum ada ya gereja mengutus untuk memang menginjil di dunia internet gitu. Nggak tahu saya. Belum Nggak tahu. ada. Kayaknya nggak ada. Belum ada. Nah, karena gini ya bang ya. Kita tinggal di daerah yang berbeda-beda gitu. Kalau dulu kan sebenarnya yang diutus itu para rasul, ya, diutus kepada segala bangsa. Muridnya rasul juga diutus ke mana lagi gitu. Jadi sebenarnya itu ada mata rantainya dari para rasul. Sebenarnya gereja itu memang harus ada utusannya. Kayak contoh episkop saya, dia itu adalah rasul. Kenapa bagi saya episkop saya itu adalah rasul? Karena dia memang diutus untuk Indonesia ini, mengajarkan iman ortodoks, iman yang benar. Makanya episkop kami itu, ya bagi saya ya pribadi, dia adalah rasul. Dia diutus ke Indonesia untuk memberitahukan ajaran yang benar ini. Tanpa adanya Romo Daniel, episkop Daniel, dia tidak tahu apologetika di Indonesia ini seperti apa. Dan seperti yang saya saksikan, ya nggak ada apa-apanya. Jadi banyak sekali ajaran yang dari ortodoksia itu yang menginfeksi ajaran kekristenan di Indonesia yang sebelumnya tidak ortodoksia. Ini memang harus saya akui. Tanpa adanya episkop Daniel Biantoro kayak kita ini ya, karena saya juga ngamati dari beberapa tahun yang lalu di dunia kekristenan, nggak ada yang bisa menjelaskan sekomprehensif gereja ortodoks, apalagi tentang sejarah dan hal-hal yang di sini yang tidak tersingkap. Itu tersingkap di dalam Sinaksarion, kitab Didache, dan tradisi-tradisi suci gereja. Tentang konsili mana ada di sini. Nah, bagi saya rasul itu adalah episkop saya. Karena dia sudah membantu kebanyakan orang Kristen yang saya lihat di Indonesia ini minim sekali akan pengetahuan yang benar. Itu bang. Ya, terakhir nih Kak ya, ini harapan aja. Saya melihat Kak Agatha ini tadi kan tidak diutus, tetapi boleh katakan kehendak sendiri. Oh iya, maaf. Mbak Pulen ini kan boleh katakan kehendak sendiri. Alangkah baiknya kalau gereja itu memang mempersiapkan orang-orang yang dilatih dan dibekali untuk memang menginjil seperti Kak Pulen ini. Sendiri aja udah begini, apalagi kalau dipersiapkan gitu loh. Memang dipersiapkan, diutus. Ini dunia sekarang, dunia internet. Memang ini cukup efektif, penontonnya aja udah 1.000 tuh. Artinya orang yang mendengar penginjilan dari
Kak Pulen ini 1.000 malam ini. Kalau orang ini aja kehendak sendiri. Kalau gereja itu harapan gereja bisa mempersiapkan orang-orang penginjil-penginjil yang memang dibekali dengan pengajaran yang benar, yang siap sedia untuk mempertanggungjawabkan ajaran yang benar melalui dunia seperti ini. Itu aja Kak Pulen, terima kasih atas semua ajaran yang disampaikan ke saya, atas kesalah pengertian yang selama ini udah diluruskan. Terima kasih. Makasih ya Kak. Sama-sama Bang. Tuhan memberkati. Izin turun ya. Yo, mangga dalam. Itulah ya. Kak berat Pulen Kak. Nah, Novi ini juga Pulen loh, iya kan? Aduh, dada aja ya. Jadi kalau sebenarnya gini ya, kalau gereja itu harus mempersiapkan. Sebenarnya Tuhan Yesus itu udah mempersiapkan itu ketika dia mendirikan gereja. Yesus itu kan mempersiapkan ya kan Kak. Dia manggil murid-muridnya, terus dia pilih itu 3 soko guru kan. Di dalam Galatia kan ada 3 soko guru kan, Kefas atau Petrus, Yakobus dan Yohanes. Lalu itu lingkar 1, lingkar kedua, ring 2 itu murid-murid yang lain 70 murid. Lalu lingkar ketiga itu murid-murid yang perempuan apa segala macam. Orangnya kan Yudas kan. Nah sebenarnya kalau dikatakan gereja harus mempersiapkan, Yesus itu sudah mempersiapkan gereja itu. Makanya kita siap sedia, berarti Tuhan itu sebenarnya sudah mempersiapkan itu, gereja itu sudah mempersiapkan kita. Cuman kan kebanyakan orang sekarang ini beriman kepada Yesus, tapi mereka tidak mempersiapkan iman mereka untuk diberikan pertanggungjawaban. Setuju sih. Apologetika itu. Jadi sebenarnya gereja itu memang punya kewajiban untuk mempersiapkan pemuridan, ya kan? Makanya kenapa kita semua dimuridkan, karena Yesus mempersiapkan iman kita. Cuman kan banyak yang nggak begitu peduli. Pasti komentarnya gini, ini masih debat agama, orang udah ke bulan. Nah kalau orang ke bulan, masalahnya dia selamat nggak? Orang yang selalu hidupnya dengan teknologi, orang yang selalu hidupnya berkutat dengan uang, kejayaan, berkat. Kapan dia memikirkan tentang kerajaan Allah? Dia hanya memikirkan kerajaan dunia ini. Ya toh? Nah itu. Jadi kalau ada yang bilang kan, lu kapan majunya? Loh, kalau cuman maju di dunia untuk apa? Kalau kita tertinggal di ketika kita mati nanti dalam kerajaan surga gitu loh. Makanya pentingnya kita mendedikasikan hidup kita itu ya kalau bisa 50-50 ya Kak Nopi ya. 50% untuk Tuhan, 50% untuk dunia ini. Seimbang gitu ya. Bahkan sebenarnya di dalam kita menghadapi dunia ini, kita sebenarnya bahkan harusnya melibatkan Tuhan Yesus dalam mempersiapkan hidup kita di dunia ini. Setuju. Sih. Gitu aja sih kalau dari aku ya. Entahlah kalau dari teman-teman yang lain. Jadi jangan ngerasa apa ya. Karena gini Kak, aku juga kadang-kadang gak setuju ya sama orang itu. Ngapain sih debat agama? Orang-orang tuh udah kaya, naik Lamborghini, naik ini. Terus, apakah kejayaan di dunia ini bisa membawa kita kepada keselamatan? Enggak kan? Kita cuma menikmati itu hanya di dunia ini berapa puluh tahun sih? Ya, benar. Nah gitu. Terus kamu kerennya itu cuma berapa tahun sih? Oh, udah melehoy, udah melisut. Ketika umur 50-60 juga kamu tuh kesepian. Setuju. Iya. Tapi nggak banyak orang yang menyadari akan hal itu gitu. Betul. Orang kan cuma mikirnya, oh orang-orang udah pada punya apartemen, lu masih aja mau kos sana sini. Nggak masalah, ya kan? Tiap orang itu memilih jalannya sendiri, gitu ya kan? Kalau Tuhan
sudah membantu kita dalam setiap pergumulan kita, berarti sebenarnya kita bisa mendedikasikan 100% hidup kita ini untuk Tuhan. Makanya harus seimbang yang tadi kita bilang ya Kak Novi ya. 50% untuk Tuhan, 50% untuk dunia. Bahkan sebenarnya di dalam kita menjalani dunia ini ya Tuhan itu selalu kita libatkan. Setuju. Gitu. Gimana menurut Kakak? Iya sih Kak. Ini yang bilang itu WL dihapus dulu ngomongin kerajaan Allah. Enggak dong, karena saya harus bayar wifi ya. Walaupun saya nggak bikin WL ini, orang-orang itu tetap memberi berkat kepada saya. Bahkan Alkitab mengatakan ya, janganlah kamu apakah yang memberangus sapi yang sedang membajak loh. Orang yang memberitakan firman Tuhan terus lu biarin kelaparan, kau bukan manusia Bambang. Itu ayatnya loh. Matiin WL loh. Saya untuk mobilisasi penginjilan saya butuh itu. WL apaan sih WL? Ini yang gift ini ya, kenapa? Itu selain untuk membantu saya membayar wifi saya, itu juga anti rungkat, blow on. Kalau dia nggak suka ya udah, nggak usah Memberitakan iya, nggak ada dipaksa kok. Memberitakan firman Tuhan itu juga mikir. Menurut kamu, terus kok kelaparan gini-gini gitu? Nggak ada yang mau dengerin kau, Bambang. Lewat banget lu. Untung saya nggak kayak yang sebelah ya. Ini kirim nomor rekening di sini, najis. Baiklah dia yang gitu loh. Ya orang aja sampai itu. Kalau saya nggak, ini kenapa saya bikin WL ini? Pertama yang penting sekali itu anti rungkat. Setuju. Berapa sih yang saya dapatkan dari sini? Emang kamu kira? Hah? Saya bukan nggak mau gitu. Saya bisa dengan kerja yang lain menghasilkan uang lebih dari ini. Tapi bukan itu passion saya. Passion saya bukan itu. Ya, saya bersyukur dengan apa yang diberikan kepada saya. Apalagi saya hidup dari pemberian, dari penginjilan. Itu sah-sah aja kok di dalam Alkitab. Ya, Galatia 6 ayat 6. Baca ini. Bacain aja. Baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, berbagi segala sesuatu yang baik dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Tunggu Kak, baiklah dia yang menerima, kalian, bukan saya. Kalian yang menerima pengajaran saya, kalian itu harus berbagi. Kalian justru bukan saya yang minta-minta, saya justru nggak boleh minta. Kalian harus membagi. Nih, bagaimana sih? Kak, bukakan itu Kak. Janganlah kamu memberangus sapi yang sedang membajak. Jadi ketika sapi membajak, kamu terus memberinya makan. Loh kalau kamu punya sapi, kamu suruh bajak, terus nggak kamu kasih makan, mati. Siapa lagi pekerja kau? Bambang, Mukidi, Agus, Markona. Jangan seperti itu. Saya juga nggak mengharapkan lebih dari kalian. Apa sih? Hah? Itu aja kok. Supaya yang penting itu adalah nggak kena benat. Itu yang paling utama. Karena saya udah sering, kemarin juga sering ya Kak ya. Jadi jangan picik dulu. Saya nggak akan bisa Holy Land dari gift ini. Berapa sih botol? Kalian kira langsung saya beli apartemen gitu dari gift kalian gitu? Nggak ada, nggak bisa sayang. Ya lu kata murah. Kak, toko anugerah Kak. Maaf boleh minta nomor rekeningnya lewat inbox katanya gitu. Udah di DM aja itu di bagian belakang aja lah. Oh ya, jangan inilah gitu. Matiin. Makanya mau apa? Berapa sih? Coba ya. Nih aku kasih tahu. Dari kalian nge-give pause aja itu cuma 150.000. Bisa apa? Bisa apa 150.000? Apalagi kau cuma ngasih ini ya, bukannya kita tidak berterima kasih. Dari satu mawar, 1 rupiah pun belum ada itu sayang. Ya udah, saya nggak perlu itu.
nggak emosi saya nggak emosi. Mana saya emosi? Jangan bilang emosi. Ini kita memberitakan firman Tuhan itu harus dengan tegas. Bukan seperti itu. Salam hormat untuk Episkop Daniel Bantoro. Baik. Nanti saya sampaikan salamnya ya. Nanti saya WA Romo teman-teman ya. Jadi udah emosi. jangan ini dulu. Nggak ada yang emosi di sini. Jadi Enggak, biar si Bapak Siregar ini tahu nggak Pak? Saya tuh bisa sampai bisa bareng nih sama Kak Umul nih. Ini di titik di depresi saya yang luar biasa, dan saya menemukan apa ya, sesuatu kayak gitu. Dan menurut saya jika saya mendengarkan satu pengajaran yang baik, why not? Kenapa saya tidak memberikan apa yang saya miliki? Maksudnya gitu, mempersembahkan apa yang saya miliki. Toh Kak Agatha nggak minta-minta kok gitu. Saya dengan ikhlas memberikan apa yang saya mau. Jadi kalau Bapak ngerasa nggak ini, ya udah, Bapak penginjilan tanpa pakai duit Bapak sendiri juga nggak apa-apa, gitu aja. ya nggak apa-apa. Ini lucu-lucu ya. Memang setiap apa yang kita lakukan itu pasti ada pro kontra. Kita tidak perlu emosi juga untuk itu, tidak perlu marah juga untuk itu. Nggak masalah bagi saya. Marah bagi saya itu adalah diam. Jadi kalau kalian bilang saya seperti ini marah, kalian yang tidak mengerti.